Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami duduk di tempat ini, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara atas kami karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Cukup lama saya tidak berbagi sharing sama saudara-saudara sekalian di tempat ini, tapi hari ini saya bersuka cita karena kita bisa bertemu dan kita bisa berbagi bersama-sama. Tema besar dari persekutuan ini selama setahun ini, saudara, itu tentang buah-buah roh. Dan hari ini saya mendapat bagian berbicara tentang kasih. Kalau boleh kita buka Galatia 5:22 supaya kita semua tahu bahwa setahun ke depan Bapak Ibu akan bertemu dengan ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu aja. Dan saudara bisa lihat di tempat ini, saya tadi baru tahu kalau ini ada. Bisa dikecilin sedikit ya, Bos. Sudah bisa lihat di tempat ini, kita perlu mengapresiasi teman-teman yang sudah membuat ini. Saya berbicara tentang kasih. Di poin saya yang pertama, perlu bersabar ya. Tema renungan kita hari ini saya beri judul kasih yang berbeda. Kalau saudara amati dari awal sampai akhir tadi, Mas Bibi dan Mbak Dwi bawa lagu bertemakan tentang kasih. Terus ya, tapi hari ini saya mau bercerita kepada saudara, kita berbagi firman Tuhan tentang kasih yang berbeda. Saudara, kita pasti sering mendengar tentang kasih, betul? Sudah sering mendengar itu? Pertanyaan saya, jadi kasih ki opo? Coba tanya sebelum, ngerti kurang? Kasih ki opo? Tanya saja. Ada yang tahu? Kasih ki opo jadi? Opo? Mbak Dita, kasih ki opo? Kasih itu satu. Kasih itu satu. Definisi kasih ini. Kasih tahu tuh? Bukan kasih, kasih itu yang jual sayur di pasar. Kasih gitu. Kasih. Apa sih kasih itu? Memberikan yang terbaik. Salah satu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang, perasaan cinta kepada titik. Bisa sesuatu, bisa benda, bisa individu, bisa orang, bisa binatang. Itu kasih. Perasaan sayang, cinta, kemudian suka kepada sesuatu. Itulah kasih. Kasih tahu temennya. Ngerti orang? Tanya, bilang. Tentu kalau kita berbicara tentang kasih, Bapak Ibu, kita mempunyai definisi kasih yang berbeda. Tadi Mbak Diva dan Mas Edi pasti berbeda. Tapi kalau kita mengacu kepada kamus besar bahasa Indonesia, kasih itu adalah satu perasaan sayang, cinta, suka kepada sesuatu. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa saudara yang pegang Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu isinya tentang satu kata, itu kasih. Saudara perlu tahu itu kalau diringkas semuanya satu kata isinya cuma kasih. Kasih apa? Kasihnya Tuhan kepada manusia. Kita buka 1 Yohanes 4:7-10. Saudara yang bisa mau lihat sini boleh, saudara mau buka sendiri boleh, saya sudah tuliskan buat saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi seperti lagu yang dibawakan Mas Bibi tadi. Betul ya? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara, ternyata kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Betul ya? Karena siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Berikutnya,
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ternyata kasih itu berasal dari Allah. Saudara mampu mengasihi seseorang, mampu mengasihi sesamamu, mampu mengasihi pasanganmu, itu berasal dari Allah, bukan kekuatanmu sendiri. Alkitab yang bilang begitu. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia ada sedikit, bukan saya menjelekkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang makna dari memaknai sebuah kata itu dia kurang dalam. Bisa diterjemahkan, tapi dia kurang dalam. Dia kalah sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa lebih dalam sekali untuk mengartikan sebuah kata daripada, makanya saya sering kalau sharing, saya berbicara, saya sering menggunakan istilah bahasa Jawa karena istilahnya lebih dalam. Ada beberapa kata di dalam bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Sekali lagi, ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contoh, kunduran truk, tanya apa itu bahasa Indonesia? Gak bisa itu sudah. Tapi saudara kalau meninggal betul. Tapi belum tentu Pak, kalau tidak kemendes banyak dia tidak meninggal. Itu tidak bisa. Ada lagi kata dalam bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Maafkan saya, kebelet. Terasa. Apa? Terasa. Terasa kok, kebelet. Terasa apa? Coba. Betul? Betul? Tapi kita mudeng gitu. Aku kebelet. Tapi kalau kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia, pertama kata udah ini, bahasa Jawa dia nggak ngerti. Betul kan? Saudara coba tanya, Pak, sebelahmu, kerompiang bahasa Indonesia dia apa? Bahasa Jawa ya. Betul? Betul ya? Ternyata bahasa Jawa, dan saya mencatat banyak lagi saudara. Banyak lagi bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan dalam anyang-anyangan. Apa? Anyang-anyangan kamar menawar. Jadi tahu apa? Haleluya. Itu punya teman bahasa dia lucu. Ada bahasa Jawa lagi, kemeropok. Saudara tahu kemeropok? Wogel, emosi tapi kurang ngetuk gitu. Itu kemeropok. Bahasa Indonesia yang ada. Kita kembali ke konteks supaya saudara enggak. Ini intermezzo supaya saudara enggak bosan dengan saya. Saudaraku, kalau saudara dimanapun saudara berada, saudara akan bertemu dengan tema-tema kasih. Apapun kehidupan saudara, saudara mau di rumah, pasangan suami istri, saudara ketemu satu kata yang namanya kasih, saling mengasihi. Saudara di masyarakat ketemu, pasti ada kata kasih di situ. Bahkan di dunia bisnis, saudara, di dalam, kalau saudara lihat televisi, sebagian besar, hampir 90% tema dari TV itu kasih. Kenapa drakor, sinetron itu kalau bertema tentang kasih dia laku keras? Karena itu yang memang begitu. Tema kasih adalah sesuatu tema yang mudah untuk dimengerti oleh seseorang, sehingga itu dapat segera booming. Ada yang suka lihat drakor dan sinetron, giling-giling. Temanya mesti kasih, percintaan, dikhianati, balik neh, dan gitu. Temanya selalu ada kata kasih di sini. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 tadi menyatakan bahwa Allah ingin menyatakan kasihnya itu secara nyata. Bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus itu dan memperlihatkan kasihnya yang sempurna kepada umat manusia dan bisa langsung dirasakan dan dilihat oleh umat manusia. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia hanya mengenal satu kata kasih, tidak ada yang lain. Tetapi di dalam bahasa yang lain, saya tidak bercerita tentang bahasa Indonesia, saudara. Saya bercerita tentang bahasa Yunani hari ini. Ada 4 definisi kasih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dia lebih detail. Hal yang pertama, 4 jenis kasih. 1. Kasih eros.
Kasih eros adalah jenis cinta yang paling rendah secara kualitas. Paling rendah kualitasnya. Mengapa? Karena dikatakan paling rendah karena eros selalu berpusat kepada kepuasan dan kepentingan diri sendiri. Kasih eros itu berhubungan dengan seksualitas. Jadi menuntut orang lain untuk memuaskan saya. Itu eros. Kasih yang selalu berhubungan dengan seksualitas itu adalah kasih eros. Bahkan kadang saudara melihat bahwa sebuah hubungan yang dilandasi oleh kasih eros itu pasti akan segera runtuh. Karena ketika kepuasan tidak didapat dalam diri seseorang, maka dia akan melepas kasih itu. Saudara paham apa yang saya maksud? Kasih yang didasarkan oleh kebutuhan, kepentingan diri sendiri, dalam tanda kutip selalu berhubungan dengan seksual, itu eros. Kedua, kasih stergo. Mungkin sudah banyak yang mendengar, tapi ada sebagian juga yang belum pernah mendengar. Kasih stergo adalah gambaran cinta antara orang tua dan anak. Cinta yang berhubungan dengan keluarga, cinta yang terbatas di dalam area keluarga. Jadi kalau ada anak mengasihi orang tua, itu bukan eros, itu stergo. Suami mengasihi istri, istri mengasihi anak lanang, anak wedok, itu stergo. Kalau di dalam bahasa Indonesia katanya cuma satu, kasih, udah tidak ada yang lain. Tapi di dalam bahasa Yunani dia didefinisikan seperti itu. Jadi kalau saudara berkumpul di dalam satu keluarga dan itu saling mengasihi, itu stergo. Next, yang ketiga, filio, yang ketiga, cinta persahabatan antara dua orang atau lebih yang merasa cocok dan mereka menjalin sebuah persahabatan cinta yang berdasarkan kepuasan bersama. Saudara berkumpul di tempat ini bukan eros, bukan stergo, tetapi ini filio. Kita cocok dengan satu dengan yang lain. Tujuan kita hari ini bersekutu, kita bertemu bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama, itu kepuasan secara bersama-sama. Betul? Ini disebut filio. Bapak Ibu perlu pikirkan, perlu tahu bahwa ketika kasih tadi, eros, stergo, filio, memerlukan sebuah kata yang disebut syarat. Ini kasih yang bersyarat. Kasih eros misal, dia minimal harus cantik, harus ganteng, harus putih, harus tinggi semampai, harus berbodi. Tetapi kalau dia tidak memenuhi kualitas itu, maka kasih eros tidak berlaku. Kasih orang tua kepada anak. Sering kali kita menjumpai ketika anak kita pintar, yang satu kurang pintar. Ada orang-orang tua yang berbeda. Dia mengandung syarat. Anak-anak mengasihi orang tuanya ketika orang tuanya tidak cerewet, suka memberi, senang kayak buat jajan. Anak akan merasa, ada anak-anak tertentu yang merasa bahwa dia menyukai orang tuanya karena dengan syarat. Kasih filio sama. Ketika saya berteman, bisa maaf ya Bapak, saya berteman dengan Mas Yuki dan saya cocok. Kemudian ketika satu kejadian kami sudah tidak cocok, maka kasih filio sudah tidak lagi berjalan. Gitu? Ya? Itu sebabnya dalam perkumpulan seperti ini, ketika ada orang yang keluar dan kemudian ngerasa di sana, ngerasa di sini, saudara bertahu itu 3 dari syarat itu. Karena mereka perlu syarat. Dan itu muncul dalam sebuah kata kekecewaan. Ketika syarat itu tidak dipenuhi, maka yang muncul adalah kekecewaan. Karena bahan saya untuk berat apa? Berat tapi mudah. Mudah ya? Maksudnya mudah? Saya berharap saudara mudah. Nah, judul khotbah saya adalah kasih yang berbeda.
Kasih yang berbeda itu adalah kasih yang keempat ini adalah kasih agape. Itu cintanya Tuhan kepada manusia tanpa syarat apapun. Sebelum kelahiran Yesus Kristus, manusia hanya mengenal 3 kasih: eros, stergo, dan filio. Dia mengenal kasih agape hanya sebatas konteks Tuhan mengasihi manusia. Tapi seperti apa? Manusia tidak punya gambaran. Kasih Tuhan itu seperti apa? Tanpa syarat, itu seperti apa? Inilah kasih yang akan diperkenalkan Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kasih ini bukan kasih yang biasa. Kasih ini sangat sulit untuk diterjemahkan. Sangat sulit. Ketika nanti saudara selesai mendengar renungan saya, ternyata kasih agape itu satu kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Bagaimana mungkin manusia melakukan kasih tapi tanpa mengharapkan apa-apa? Ketika Allah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia, Dia tidak mengharapkan apa-apa dari saudara dan saya. Dia benar-benar tulus karena Dia mengasihi saya dan saudara tanpa syarat. Itulah Allah. Kasih agape, next. Kasih agape adalah kecintaan, kekaguman, rasa sayang kepada sesuatu benda atau individu yang kepadanya kita memberikan penghargaan. Dalam hal ini Allah mengapresiasi manusia dan tidak ada pilihan lain kecuali mengasihi. Allah tidak ada pilihan lain kecuali mengasihi manusia yang notabene adalah ciptaannya, termasuk saya dan saudara. Bukan hanya di tempat ini, kematian Yesus Kristus berlaku bagi orang-orang yang di sana yang seperti itu Susi lakukan. Berlaku. Apa yang diharapkan Allah menurut saudara? Saudara mengharapkan apa? Dia tidak mengharapkan apa-apa, tapi Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Amin, saudara. Saya juga tidak mengajarkan tentang sebuah teologi karena kita sudah dikasih Allah, ya sudah sampai naik dewe. Toh aku gak sampai aku dewe, ya Allah tetap mengasihi aku. Saya tidak sedang mengajarkan itu. Saya sedang mengajarkan kepada saudara betapa kita harusnya menghargai kasih Allah. Kita harus melakukan yang terbaik juga seperti Tuhan melakukan terbaik buat saya dan saudara. Kita lakukan yang terbaik juga. Rasul Paulus adalah salah satu contoh manusia di dunia ini. Salah satu. Dan saya juga salah satu. Saudara juga salah satu. Tapi hari ini saya membahas tentang Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang awal mulanya dia bernama Saulus. Saudara pasti hafal cerita ini, betul? Orang yang sangat kejam. Dia mengejar anak-anak Tuhan termasuk Kristen. Enak kan kita bisa bersekutu begitu. Saulus tekok, amblas kita saudara. Betul sih? Dia bisa menyiksa bahkan membunuh. Apakah kasih Tuhan berhenti? No. Tuhan mengasihi Saulus. Sehingga suatu ketika peristiwa di Damsik itu, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang yang begitu dalam tanda kutip menyakiti hati Tuhan, memusuhi Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Dia mengasihi Saulus sehingga sampai akhirnya Saulus menjadi Paulus. Itu sebabnya Paulus begitu sulit menerjemahkan kasih agape itu. Dia sangat sulit menerjemahkan kasih agape, tapi Paulus menulis dalam Alkitab. Sehingga Paulus tidak bisa menjelaskan kasih agape itu hanya satu ayat, saudara. Tidak bisa. Kasih itu sabar, titik. Tidak bisa. Paulus menjelaskan membutuhkan 4 ayat, saudara. Dan itu menurut saya masih kurang
menjelaskannya lebih dalam. Kita buka 1 Korintus 13 4 dan 7. Kasih itu sabar. Bagaimana tidak sabar, saudara? Allah yang adalah kasih itu sudah dianiaya, sudah dikejar-kejar, bahkan diburu. Kasih itu tetap sabar. Kasih itu murah hati. Bagaimana tidak murah hati? Paulus merasakan kemurahan dari Tuhan. Kasih itu tidak cemburu. Dia tidak membandingkan orang lain. Dia tidak berkata, Saulus, Saulus, kowe kok ora kaya Mas Musa. Enggak. Dia tidak pernah membandingkan dengan orang lain. Itu kasih. Dia tidak memaksakan diri. Meskipun Allah menolong Saulus, dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah memaksakan diri dan tidak sombong. Next. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya merasa bahwa ketika saya belajar ini, ketika Paulus menuliskan ini, saya merasa masih ada yang kurang. Tapi saya juga tidak bisa menerjemahkan kasih agape itu apa. Saudara, saya bersyukur bahwa saya mempunyai seorang istri yang luar biasa ya. Tanpa saya dituntun, digandeng, sampai saya bisa berdiri di hadapan saudara berbagi firman Tuhan. Saya percaya bukan orang baik-baik saja, Bapak Ibu. Saya terikat sabu-sabu 8 tahun, jangan keras-keras. Saya terikat minuman keras 14 tahun. Jangan kasih tahu orang-orang. Malu saya. Tapi sekali lagi, agape Tuhan sekali lagi bukan karena istri saya. Tapi agape Tuhan itu memampukan saya berdiri. Tuhan mengasihi saya. Itu sebabnya saya adalah salah satu dari orang yang merasakan kasih agape. Saudara, kasih agape tidak pernah memandang status siapapun saudara. Hari ini saudara punya uang, tidak punya uang, kasih agape tidak urusan. Hari ini saudara punya toko, tidak punya toko, kasih agape tidak urusan. Hari ini saudara hamba Tuhan, saudara jemaat yang sini duduk dan mendengarkan senyum-senyum persembahan dan pulang, kasih agape tidak ada urusan. Kasih agape adalah Allah mengasihi saya dan saudara. Titik. Amin saudara. Seberapa bangga kita betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Saudara ada gambaran menerjemahkan dengan bahasa sendiri agape itu apa? Meskipun seringkali kita menyakiti Tuhan, meskipun seringkali kita berdoa dan kemudian doa kita tidak dijawab-jawab, kita mulai marah dengan Tuhan. Tapi ketahuilah, kasih agape adalah Allah mengasihi saya dan saudara. Titik. Tidak ada yang lain. Kasih agape tidak memerlukan respon. Contoh, orang-orang yang di luar kekristenan, meskipun dia tidak merespon tentang pengorbanan Kristus, tetapi kasih agape tetap berlaku buat mereka. Itu sebabnya saya mengapresiasi apa yang dilakukan Bu Susi. Itu agape, top. Saudara, bayangkan, masakin gaya duit. Haleluya. Kesel ber. Ngeternya rono dikekek netok nyembayangi apa yang diharapkan Bu Susi dari pasien yang disembayangi. Saudara, coba. Mengapa Bu Susi bisa melakukan itu? Dia tahu agape itu, saudara. Kasih agape tidak pernah membuat saudara kecewa.
Karena kasih agape selalu berfokus kepada apa yang bisa saya beri, bukan apa yang bisa saya terima. Ketika saudara berfokus kepada apa yang bisa saya beri, saudara tidak akan pernah kecewa. Saya memberi pastian, gak gelap, gak ngefek. Motivasi saya hanya memberi, sudah tidak ada yang lain. Kalau kita pakai kasih eros, kasih stego, kasih value, ketika Mas Pipit ulang tahun, tak kayak siji tahun ini, om ngarep tak kayak ini, 5 tahun tak kayak ini, saya ulang tahun gak dikira apa-apa, cut, benar saudara, kalian bilang, dengan syarat. Tetapi agape tidak begitu. Agape selalu berfokus kepada apa yang bisa saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak memerlukan respon orang lain. Dan itu tidak akan pernah membuat saudara kecewa, sakit hati. Saudara perlu tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa mengerti kasih yang jenis seperti ini. Kasih opo. Bagaimana mungkin orang melakukan sesuatu tetapi dia tidak pernah mengharapkan sesuatu? Tidak ada di dunia ini. Dan ini hanya bisa kita temui di dalam satu nama, Yesus Kristus. Saya percaya kalau seandainya tidak ada Yesus Kristus, Bu Susita, kongkon itu bahasa Indonesia apa? Anteng saya juga, ngomong pasti dia tidak mau. Kok memang ini sama kongkon aku? Kira kayak Yesus gak mungkin gelap deh, betul? Mesti karena Yesus. Kenapa begitu? Karena Bu Susi bisa menerjemahkan kasih agape. Dan sampai hari ini kekecewaan itu pasti tidak ada. Karena fokus dia hanya memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi saya yang terbaik. Coba saudara ingat, kalau saudara kecewa dengan seseorang, itu pasti karena mengandung sebuah syarat. Kalau syarat yang saudara ajukan itu tidak dipenuhi, saudara akan kecewa. Kasih agape tidak pernah memerlukan syarat. Itulah kasih Tuhan kepada saya dan saudara dan orang-orang di luar sana. Maka ayat yang paling terkenal Yohanes 3:16, karena begitu besar sekali. Menurut saudara sebesar apa? Halo? Aku ngomong gedangan tuh. Menurut gue sebesar apa? Saya baru ayat itu. Karena begitu besar sekali kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara dan semua orang di luar sana tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan yang saudara kenal dan saya kenal. Dia tidak pernah mengharapkan apa-apa dari saya dan saudara. Sekali lagi hari ini saya mengajarkan kepada saudara, seharusnya kita menghargai kasih itu. Dahsyat kasih. Kalau kita bisa melakukan kasih agape ini kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada filio, kepada orang-orang yang di luar sana, saya sangat percaya nama Tuhan akan dimuliakan. Dunia tidak akan pernah mengerti ini, saudara. Tidak pernah. Oh, Yesus disalib, apa hubungannya dengan aku di surga? Ya, itu pertanyaan yang biasa saudara cek di YouTube. Pertanyaan yang mulai betul. Sebetulnya dia tidak membutuhkan jawaban. Dia hanya ingin bertanya. Itu sebabnya di luar Yesus Kristus akan sangat sulit menerjemahkan agape. Saya aja menerjemahkan agape itu. Apalagi yang tidak kenal Tuhan. Sampah. Karena agape ini semakin hari, itu sebabnya persekutuan ini saya sangat suka.
Duta Pita sering memberi motivasi, kita akan berilmu bersama. Tujuannya apa sih? Kita kenal kasih agape itu. Kita bisa menerjemahkan. Beberapa waktu yang lalu Mas Musa, Duta Pita dan tim pelayanan di Pemulungan kalian. Sekarang saya tanya, kowe mengharapkan apa dari mereka? Keselamatan. Dari mereka untuk Duta Pita ya apa? Kok gelem? Itu dunia. Saudara perlu tahu, dunia menganggap itu sebuah kebodohan. Kenapa tim ini mau melakukan? Karena tim ini tahu definisi agape. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya. Dan tim ini saya bersyukur dia sangat menghargai agapenya Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi jangan tekan-tekan Pak bersedih. Haleluya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saudara yang belum berkeluarga, yang masih jomblo, yang sudah berkeluarga, tidak usah dijawab, tidak usah ditanyakan. Kalau saudara mengasihi orang di samping saudara sebagai teman, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tanya dalam hati, mengandung syarat atau bukan sih? Tak dibaca guyang-guyang. Mari kita belajar seperti Tuhan. Dia agape kepada saya dan saudara. Orang peduli, kurung, lembut, tuan, mana. Dia agape. Dia agape. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia. Dan Tuhan mau saudara dan saya yang berada di tempat ini mengenalkan agape itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tidak diraja, melainkan beroleh hidup seperti saya. Halo? Muni. Kasih agape hanya dirangkum dalam satu kalimat. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia tidak pernah mengharapkan apa-apa kembali. Begitu dahsyatnya kasih agape itu. Saudara, Yesus menunjukkan kasih agape itu sampai tuntas. Dia berbicara itu dalam istilah Jawanya itu jarkoni. Yo ngajar, yo ngelakoni. Dia menunjukkan sesuatu, Mbak saya bilang, dia menunjukkan agape itu sampai selesai. Dia yang notabene adalah Allah. Dia datang ke dunia. Dia dicambuk. Dia didera. Dia harus memikul salibnya menuju Golgota. Dia harus dipaku. Dia harus kesakitan. Apakah kasih agape Tuhan berhenti? Tidak. Dia berdoa. Dia apa? Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak punya agape. Ketika dia disalib, kalau Yesus tidak punya agape, Yesus bisa bilang bahwa titenono ya, nek aku bangkit titenono kowe. Karena coto kita Indonesia apa? Piye bahasa? Coto yo. Angel ya. Bayangkan saudara, kalau Yesus tidak punya kasih agape, kemudian aku bangkit, oh tenang, amblas kowe. Tenang, bersyukur kita punya Tuhan yang agape. Dia tetap berdoa, ya
Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Termasuk doa itu untuk saya dan saudara. Ketika kita sedang ada masalah, ketika sedang ada pergumulan, berapa kali dan berapa sering kita menyalahkan Tuhan dan keadaan. Dan Yesus berdoa kalimat itu sekarang untuk saya dan saudara. Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan buat dunia ini. Ketika ada seorang saudara, ketika saya sangat percaya ini terinspirasi dari sebuah kasih agape. Dia berusaha membuat sebuah film menggambarkan kasih agape itu. Bisa? Mudah-mudahan bisa. Mari kita berdoa semoga bisa. Ada satu ketika ada seorang ayah yang bekerja sebagai penjaga pintu kereta api. Kalau di luar negeri ada kereta api yang menyeberang, kemudian di tengah jembatan dia bisa buka. Kalau kapalnya lewat dia buka, kalau keretanya lewat dia buka. Dia punya seorang laki-laki. Dan anak ini juga menyukai pekerjaan ayahnya. Dia sering ikut ayahnya untuk melihat kereta api ayahnya. Jadi kalau keretanya lewat, dia tutup, kayaknya nyambung. Tapi kalau perahu lewat, dia buka. Perahunya bisa lewat. Anak ini sangat sukacita karena dia mengenal pekerjaan ayahnya. Kehidupan antara ayah dan anak ini begitu luar biasa. Mereka sering berjalan-jalan, melihat kereta, memperkenalkan kereta, dan mereka bercerita, bercengkrama. Mereka melihat orang-orang yang naik kereta. Kadang ada yang senyum-senyum, ada yang banyak, ada yang kesepian, macam-macam orang di dalam kereta itu. Ada dalam macam-macam kondisi. Kalau saudara juga pergi naik bus, naik kereta, ada banyak kondisi orang-orang di. Ada yang sedih, ada yang ngelamun saja, ada yang penuh kemarahan, ada yang egois. Sekali karakter manusia. Suatu ketika kereta itu mau lewat, kejadian tragis terjadi. Karena kereta itu mau lewat, saudara, itu harus ditutup jembatan itu supaya keretanya lewat. Penggerak supaya bisa membuka dan menutup. Anak itu mulai panik. Keretanya terlalu cepat karena ini perahu mau lewat dan kemudian ditutup baru bisa lewat. Tapi keretanya terlalu cepat. Anak ini panik. Ayahnya juga panik. Anak ini berusaha menolong ayahnya. Dia menarik tuas supaya itu tertutup dan kereta itu bisa lewat. Tetapi saudara,
ada yang capek itu mati. Mereka tidak tahu sih. Di dalam mereka tidak tahu terjadi apa. Kita menarik kelas dan menurunkan jembatan. Bingung, tegang. Dan yang terjadi adalah dia memutuskan untuk menarik kelas. Saudara tahu akibatnya? Anaknya mati di dalam sana. Tetapi orang satu gerbong itu selamat. Lebih mencari mungkin masih selamat. Dan dia tidak selamat. Manusia berusaha menerjemahkan kasih agape itu dengan sedemikian rupa. Yesus harus mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara yang ada di gerbong kereta kehidupan ini. Seharusnya Yesus punya pilihan. Dia tetap berada di surga dan melihat kita binasa. Tetapi itu tidak dilakukan. Yesus memilih mengorbankan. Tidak lain dan tidak bukan. Itu untuk saya dan saudara dan orang-orang di luar sana. Itulah kasih agape. Saudara terjemahkan apa untungnya Yesus mengorbankan diri untuk keselamatan saya dan saudara. Itu karena cintanya yang begitu besar yang Yesus punya, yaitu kasih agape itu sedang diberikan buat saya. Sekali lagi Tuhan mau saudara menghargai kasih agape ini, kasih yang berbeda, supaya dunia yang tahu, dunia yang menganggap ini sebuah kebodohan, dunia jadi tahu bahwa ada satu oknum yang mampu mengasihi tanpa syarat. Dia adalah Yesus Kristus. Dan itu bisa dilakukan ketika saudara dan saya bisa menerjemahkan. Pertanyaannya, Yesus kan Tuhan, Dia mampu melakukan itu. Nah kalau saya, iya caranya. Next. Hukum Taurat menuntut kita untuk melakukan yang benar. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat itu menuntut manusia melakukan sesuatu yang benar. Tapi kasih agape menerima kita apa adanya dan memampukan kita untuk melakukan yang benar. Sekali lagi, hukum Taurat dia harus menyembelih ini untuk melakukan yang benar. Tetapi kasih agape menerima kita apa ada. Kita yang berdosa ini diterima Tuhan apa ada, untuk mampu melakukan yang benar bersama Tuhan.
Next. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mampu melakukan kasih agape itu? Saudara pasti mampu karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Artinya bahwa ada satu benih kemampuan kepada saya dan saudara yang Tuhan berikan karena kita serupa dan segambar, bukan mirip, saudara. Beda. Serupa dan segambar. Pasti ada benih ilahi yang diberikan kepada saya dan saudara untuk mampu melakukan kasih agape. Kita mampu mengasihi orang lain. Minta maaf sekali lagi, saya bersaksi tentang Bu Susi, saya sangat terinspirasi. Beliau mampu melakukan ini bukan karena dia, bukan, saya sangat percaya itu. Karena Roh Kudus yang memampukan dia untuk melakukan. Dan saudara yang lain pasti bisa. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita mengimani bahwa saya mampu melakukan kasih agape. Saya mau memancarkan kasih agape untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah mereka terima? Kayaknya urusan kalau kita. Kasih agape berfokus kepada apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa kita terima. Dan itu tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan. Nanti ada benih ilahi agape itu di dalam diri saya dan saudara. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara mau merespon itu dengan baik? Next. Kita adalah murid Kristus. Yohanes 13 34 sampai 35 sebagai ayat terakhir. Aku memberikan perintah baru padamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dan jikalau kamu saling mengasihi. Kita yang duduk di tempat ini, kita bisa dikenal orang sebagai murid Tuhan. Ternyata sederhana saja ketika kita saling mengasihi. Kalau saya boleh tambahkan, mengasihi dengan agape. Saya berharap saudara bisa memahami, menangkap sesuatu tentang apa yang kita sharingkan hari ini. Saya berharap saudara bisa mengevaluasi diri saudara dan saya sendiri. Apakah saya selama ini sudah benar-benar agape sih sama orang lain? Apakah saya agape sih dengan anggota keluarga saya? Apakah saya agape sih dengan teman-teman di gereja saya? Apakah saya agape sih dengan tetangga saya yang belum mengenal Tuhan? Suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab orang lain kecuali saudara sendiri. Dan ketika saudara melakukan itu, nama Tuhan sedang dimuliakan. Nama Tuhan sedang dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan sedang dimuliakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada orang yang bertanya, apa untungnya buat saya? Itu mengandung syarat kembali, saudara. Betul? Ya sudah, agape saja. Tanpa syarat. Saudara mengasihi orang lain tanpa syarat saja. Mengasihi bukan berarti uang, saudara. Mengasihi bisa perhatian, bisa mendengar curhat, bisa menemani,
bisa ngobrol menjadi teman yang baik, bisa menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi anak yang baik. Saudara, saya juga terinspirasi dengan kita-kita. Terima kasih ya. Saudara, tiap bulan ini nyunggai duit, saudara. Haleluya. Terus saudara kayak apa kalau kita-kita? Pak berapa ya? Kayak support GA, semangat sih. Haleluya. Saudara, itu adalah tidak mudah. Rumah saya sekarang keluar kota, saudara. Main rutin aku jenis Surabaya lah. Aku ini kira sih kayak bensin. Ya. Sama bensin itu. Aduh. Saudara, ini kita lakukan karena saya sangat percaya cita kita dan teman-teman yang lain bisa menerjemahkan kasih Allah. Pak, saudara Rene mangan dulu sih masak sopo. Ada dia? Masak Yunsen. Dia dulu. Ada dia. Saudara mangan kiwal kalau guyu-guyu. Saya masak kayak dari duit, saudara. Ada dia? Saya sangat percaya Mbak Kipa juga bisa menerjemahkan kasih Allah. Dia mengharapkan apa? Rumah samu mah tinggal niki bayar. Nek nyewa piro ada dia? Langkrut cita bisa nyewa itu. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama. Saya berharap persekutuan ini menjadi tanda di mana nama Tuhan dimuliakan. Caranya bagaimana? Lakukan agape, gampang. Gak usah modal. Lakukan agape saja. Kalau saudara pengen melakukan sesuatu, kemarin Bu Susi up di grup kita, puji Tuhan ada yang menabur benih. Agape itu, pasti itu agape. Dia mengharapkan apa? Dalam kayak elok Bu Susi itu mengharapkan apa? Bu Susi itu aku terlalu suka ya orang. Gitu. Dia agape. Nah pertanyaannya sekarang, saudara yang sudah buyang-buyu sudah tidak ngantuk ini, saya tanya sekarang yang serius. Sudahkah saudara agape? Kalau belum, mulai sekarang. Ketahuilah mengasihi saya dan saudara. Titik. Tanpa syarat. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan untuk orang-orang yang di luar sana. Aku mengasihi engkau tanpa syarat. Amin, saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala. Saya berharap saudara bisa mencerna apa yang Tuhan sedang bicarakan hari ini. Saya juga berharap saudara bisa mau untuk melakukan agape itu. Tidak sulit, saudara. Modalnya hanya mau. Minta Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melakukan agape. Dan saya sangat percaya Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Dia sedang berfirman pribadi lepas pribadi. Dia sedang berfirman kepada kamu. Ya, kamu. Bukan orang di sampingmu, bukan. Dia sedang berfirman kepada Anda. Ya, Anda. Bukan orang yang di samping kanan kiri depan belakang saudara. Saya sangat percaya dia sedang berbicara kepada pribadi-pribadi ini. Tuhan mau nama Tuhan dimuliakan. Berita keselamatan itu tersebar, dimulai dari saya dan saudara yang mau melakukan agape.
Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup. Saudara bagi berdiri, mari kita sembah Tuhan bersama. Saya percaya di tempat ini pasti ada suara Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Lakukan kasih agape ini untuk aku. Dan saudara jangan keraskan hati ketika saudara mau melakukan kasih agape itu. Tuhan akan memuliakan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Yang perlu saudara berikan agape itu hari ini, besok lusa. Mungkin saudara perlu mengingat-ingat bahwa ada orang yang perlu saudara berikan agape itu. Dan itu adalah benih keselamatan yang sedang saudara tabur. Saudara jangan kerasa hatimu melakukan untuk Tuhan, karena sudah memberikan yang terbaik yang Dia punya untuk saya dan saudara.
Dan saya kira tidak kebetulan kalau berbicara mengenai kasih agape, dan tadi kita membaca tentang Yohanes 3 ayat 16. Biarlah kita memiliki kasih agape itu untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Saya malam hari ini ingin berdoa bersama dengan saudara. Saudara ingat, saudara sebutkan nama keluarga saudara yang belum percaya Tuhan. Entah itu pasanganmu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu. Kalau mereka belum mengalami kasih agape itu, yuk kita berdoa. Kira kata kasih menyediakan Roh Kudus untuk kami, Roh penolong, Roh yang menopang, Roh yang memberi kemampuan. Biarlah Roh Kudus itu mengalir atas setiap kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dimampukan untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan kasih tanpa syarat. Malam hari ini biarlah sejarah baru bagi kami. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak mengalami kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itulah yang boleh mengalir dan tumbuh, dan kami Tuhan boleh alirkan kepada orang lain. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi inilah permulaan dari semuanya, di mana Engkau sedang bekerja di dalam hidup kami. Sehingga betul-betul sepanjang bulan ini kami
kasih agape. Dan biarlah bulan depan kami datang dengan penuh kemenangan bahwa kamilah pelaku kasih agape itu Tuhan. Terima kasih. Terangkan kebenaran firman-Mu. Berita dari surga sudah kami dengar. Biarlah berita itu menjadi kekal di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.